mendayung sampan di Danau Toba, menjala ikan namanya pora-pora. Kiranya Tuhan menyirangi kita dengan panggilan mulia, sehingga tulus dan bijak untuk jadi sang pewarta. Amin. Kita semua dipanggil oleh Tuhan menjadi murid-Nya. Pace ebene, Bapak Ibu, para saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat bertemu kembali dalam permenungan mingguan kita pada minggu biasa yang ketiga, yang juga kita dedikasikan sebagai Minggu Sabda Allah. Bacaan Injil yang kita renungkan hari ini berbicara tentang bagaimana sikap murid yang ideal untuk mengikut Kristus. Sebagai murid Kristus selalu diidentikan dengan panggilan ataupun ajakan dari Kristus sendiri. Namun perlu kita luruskan dan sejajarkan persepsi kita bahwa panggilan Tuhan itu diterima seluruh umat manusia. Mengapa saya katakan demikian? Sebab banyak yang beranggapan bahwa panggilan Tuhan itu dikhususkan bagi biarawan-biarawati atau kaum berjubah seperti frater, suster, bruder, dan pastor. Sejatinya tidak, para saudara. Rahmat panggilan itu tidak hanya dikhususkan bagi para frater atau suster, tetapi bagi semua insan mengalami dan menerima panggilan Tuhan. Sebab panggilan Tuhan itu adalah rahmat dan anugerah yang kita pelihara dan kita tunjukkan dalam hidup sehari-hari lewat cinta kasih. Maka saya berharap sudah mulai muncul pertanyaan dalam hati kita. Sebagai contoh saja ya, para saudara, bahwa dalam benak kita sudah mulai muncul ungkapan bahwa berarti aku yang hanya seorang misdinar di stasi kecil yang ada di perkampungan stasi Simanggulampe atau yang ada di Bakara ini, berarti sudah menunjukkan diriku sebagai yang mengalami panggilan dari Tuhan. Atau contoh lain, aku menjadi tokoh penggerak atau pengurus keaktifan OMK di stasiku, Stasi Makmur Bersama Kanopan. Apakah termasuk satu panggilan dan anugerah bahwa Allah memakaiku menjadi alatnya atau penyalur kasihnya? Ya, pasti. Termasuk panggilan dalam berkeluarga, di mana ayah dan ibu serta anak yang senantiasa dibina dalam iman akan Kristus. Dan masih banyak contoh lain. Oleh sebab itu, para saudaraku, sebelum kita lanjutkan, mari kita memeriksa batin kita. Sudah sejauh mana kita telah berlaku seperti murid yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat. Baik di sekolah, di kampus kita, di hadapan orang tua, dan di tengah gereja maupun masyarakat. Para saudara yang saya kasihi, Injil Markus yang kita renungkan hari ini hendak menggarisbawahi betapa pentingnya tema pemuritan. Salah satu tujuan Markus mengemukakannya ialah agar orang Kristen belajar menjadi murid pengikut Yesus yang sejati. Yesus memanggil manusia dengan penuh wibawa dan kuasa. Panggilan keempat murid hari ini tidak diceritakan Markus apakah pada momen atau periode sebelumnya mereka pernah berjumpa dengan Yesus atau sekurang-kurangnya mendengarkan ajarannya. Memang besar kemungkinan melalui ahli sejarah bahwa perjumpaan itu pernah terjadi. Sebab menurut Injil Yohanes bahwa Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis. Dan Injil Lukas memberikan penjelasan yang cukup memadai mengapa para murid langsung mau mengikuti Yesus. Tetapi yang menjadi penekanan dalam Injil Markus ini, keempat murid pertama Yesus begitu terkesan dengan oleh wibawa Yesus, sehingga mereka langsung menanggapinya pada perjumpaan pertama. Artinya tujuan penulis Injil Markus ini sungguh ingin mempengaruhi pembacanya bahwa mereka bila mana dipanggil oleh Yesus harus seperti tanggapan keempat murid pertama, yakni dengan penuh ketaatan. Para saudaraku yang terkasih,
Kisah panggilan keempat murid pertama hari ini terjadi di Danau Galilea. Sebab keempat murid pertama itu bekerja sebagai nelayan atau penjala ikan. Markus menyebut nama danau itu sebagai Danau Galilea. Injil Lukas menyebutnya sebagai Laut ataupun Danau Genesaret. Sedangkan Injil Yohanes menyebutnya sebagai Laut Tiberias. Danau yang diberi berbagai nama itu sangat kaya akan ikan. Letaknya 209 meter di bawah permukaan laut. Panjangnya 21 km, lebarnya 12 km, luasnya 150 km. Terdapat banyak kota dan kampung di sekitar danau itu, khususnya di sebelah barat dan utara. Yang menjadi pertanyaan kita, sesungguhnya apa muatan makna dari seorang penjala ikan atau nelayan? Yesus memanggil murid pertama dari kalangan orang yang sederhana, bukan dari kalangan orang kaya, kaum intelektual, orang besar, tetapi orang yang bekerja sebagai penjala ikan. Sesungguhnya ada beberapa ciri atau karakter yang ingin kita pelajari dan renungkan dari seorang nelayan. Yakni pertama, penjala ikan itu adalah seorang pemberani atau pekerja keras. Tanpa mengenal waktu, entah malam atau kapanpun, ia harus bekerja ke tengah danau untuk mencari ikan. Siap menerima konsekuensi atau risiko bila mana hujan lebat atau bahkan badai yang menerpa. Kedua, penjala ikan adalah orang yang bijaksana, cerdas atau pintar. Penjala ikan tahu kapan waktunya yang tepat untuk menjala ikan. Tahu umpan apa yang tepat untuk mendapatkan ikan. Dan yang ketiga, para saudara, tampil memakai sarana. Dengan sarana yang ada, seorang nelayan harus tetap meluncurkan aksinya. Dan yang keempat, sabar dan gampang menerima apa adanya soal hasil yang akan dia peroleh. Maka pesannya untuk kita para saudara, bukan mengajak kita supaya menjadi nelayan semuanya, tetapi mari kita berlaku bijaksana, cerdas, sabar seperti nelayan serta taat, tanpa harus banyak pertimbangan atau bahkan banyak alasan. Sebab panggilan Tuhan itu prioritas. Kita semua dipanggil jadi pewarta kasih-Nya. Untuk kita ingat bersama para saudara, kita semua Tuhan pakai menjadi alatnya untuk menjadi berkat bagi sesama. Maka untuk menjadi pengikut sejati Tuhan tergantung bagaimana jawaban ataupun tanggapan yang kita buat. Tuhan, semoga kami menjadi pengikut-Mu yang tulus dan bijaksana dalam menanggapi panggilan-Mu. Para saudara yang terkasih, permenungan kita ini akan kita akhiri dengan sebuah pantun. Mendayung sampan di Danau Toba, menjala ikan namanya pora-pora. Kiranya Tuhan menyirami kita dengan panggilan mulia, sehingga tulus dan bijak untuk jadi sang pewarta. Amin.